kita udah menyantap bakso. Sekarang kita mau minum sesuatu untuk menyegarkan ya. Jadi kita ketemu nih vendor jus. Jadi ada warung jus di sini. Mas Abe ya? Oh, Yang sering di TV bukan sih? Sama TikTok? Yang masalah berita? ya. Udah pernah lihat, pernah Iya. nonton. Hah, Makasih ya Mbak ya, udah nonton ya. iya itu aku sering nonton itu berita yang terakhir di Cikarang gimana kejadian? Ya aku Bekasi tahu. Oh. Asli Bekasi. Asli Bekasi, warga Bekasi. Jadi waktu ada kasus pembunuhan yang di Bekasi, Cewek cantik karena viral live itu. betul, oke. Itu kenapa? Nonton. Nonton. Nonton ya. Saya kelanjutan. masuk ke, Kakak kan yang bawain. betul, saya Iya. masuk ke TKP-nya. Uh-uh. Ya betul. Oke, memang kasusnya rame itu, Mbak ya. Kasusnya itu kasus pembunuhan yang memang sangat keji. Suaminya karena sendiri ya? Dilakukan suaminya sendiri. Dan waktu itu di ruangan kontrakan itu ada anaknya juga yang 3 tahun sama yang 1 tahun. Iya. Jadi memang saya mohon maaf juga nih kalau saya berkali-kali sampaikan. Waktu saya masuk ke dalam, saya melihat ada cap tangan anak kecil dalam berbentuk cap tangan bercak darah gitu. Ya ampun. Bentuknya tangan anak kecil. Berarti itu benar ya kejadiannya? Itu benar. Sambil menyaksikan saya pesan dulu ya. Oh iya, boleh. Saya mau pesan jus buah naga. Gula susu pakai? Jus buah naga ada? Iya ada. Oke, saya pesan jus buah naga nggak pakai gula susu. Murni ya? Murni. Di kontrakan berukuran 3x3 inilah Mega meregang nyawa. Dan pada episode ini, kita akan ulas kembali bagaimana peristiwa memilukan tersebut terjadi. Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami, yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada Tersangka. tersangka yang bernama Korban. Nando, Nando. ada istrinya Mega, Almarhum Mega. Mega Suryani Dewi ya, Suryani Dewi. dan juga ada 2 orang anaknya, 3 tahun dan, hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya, Ya. Kapolres ya. Mohon maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan. Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali. Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali. Ini saya bisa lihat ini sobat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul. Pak Hasan. Sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Oke. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini dan dimandikan, kami dengar Sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat-sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya.
Meskipun peristiwa itu sangat keji ya Pak. Dan sulit Pak emang Hasan. untuk diterima. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya. Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul, jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya, sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme Betul. mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul, khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita mintai keterangan, kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka. Nih Kak, buah naga segarnya murni soalnya, Murni jadi ya? segar pasti. Kalau apa yang kemarin tuh yang baru yang bapak bunuh 4 anaknya itu kakak kesana juga. Itu juga tragis. Ya, saya juga Itu kesana. benar bapak kandung ya padahal ya. Itu betul. Jadi inisialnya P. Inisial tersangka P. Dia punya anak kecil. Anak paling gede itu usianya 6 tahun. Iya. Kemudian yang nomor 2 4 tahun, nomor 3 3 tahun, sama yang terakhir itu 1 tahun. Dia punya masalah, punya perselisihan lah dengan istrinya. Belakangan motifnya disebutnya cemburu. Tapi kan yang kita semua kaget, kok iya sampai pada akhirnya anaknya yang jadi pelampiasannya. Iya. Kan awalnya kan istrinya Iya. yang Masuk sampai ke rumah sakit, betul kan? Kemudian dia menghabisi anaknya dengan cara keji. Waktu sadar lagi semua itu, dan memang sedih banget sih itu. Iya. Saya waktu ke sana merasakan betul kesedihan yang begitu luar biasa sih. Betul-betul sedih saya, Mbak Liana. Karena saya nggak bayangin ada model orang tua, model bapak yang seperti Iya. ini, yang entah apapun masalah dalam keluarganya, masa iya anaknya yang jadi pelampiasannya? Semuanya lagi ya. Semuanya lagi. Dan satu persatu dalam keadaan sadar. Ya intinya saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Itu aja. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Rabu 6 Desember 2023, berita pilu datang dari selatan Jakarta. 4 orang anak berusia 6, 4, 3, dan 1 tahun ditemukan tewas di dalam rumah yang terkunci dengan kondisi mengenaskan. Korban diketahui dibunuh dengan cara dibekap satu persatu oleh ayah kandungnya, Panca Darmansyah. Dalam aksinya, Panca membutuhkan waktu setidaknya 1 jam untuk membunuh anak-anaknya. Pelaku sendiri ditemukan petugas di kamar mandi dalam kondisi lemah hendak bunuh diri. Panca pun beralasan jika dirinya menghabisi keempat anaknya lantaran cemburu setelah menyadap media sosial istrinya yang berisi percakapan mesra dengan lelaki lain. Di hadapan awak media, Panca mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan terhadap 4 anaknya. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan perbuatan tega melakukan pembunuhan ke 4 anak Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya intinya
saya cemburu dengan istri saya karena dia melakukan perselingkuhan. Itu aja. Anda merasa menyesal nggak atas perbuatan yang Anda lakukan? Sangat menyesal sebenarnya, kenapa saya masih hidup aja sih. Ya, saya juga ikut dengan anak-anak. Jadi Anda berpikir setelah Anda melakukan pembunuhan terhadap anak Anda dan Anda bunuh diri gitu? Iya benar. Tapi saya ternyata masih dikasih kehidupan dengan 5 kali percobaan. Anda menyesal? Ya untuk saat ini saya menyesal atas perbuatan saya. Awal mula yang dilakukan ya, akibat dari rasa cemburu, sakit hati pada istri. Iya, karena saya melihat dari pertama dari chat WA WhatsApp, lalu saya sempat telepon itu lakinya, tapi nggak lama diblokir. Terus yang di hari Minggu saya hack Instagram istri saya baru lihat itu secara detail. Ternyata bukan 1 orang aja, ada 3, kisaran 3 orang yang melakukan kayak apa ya, chat yang seperti kayak suami istri. Sobat, 37 episode sudah. Sepanjang tahun 2003, saya Abraham Silaban bersama dengan tim AB Plus, kami menyoroti berbagai kasus dan langsung terjun ke tempat kejadian perkara, ke lapangan, bersentuhan langsung, bahkan melihat dengan mata kepala kami sendiri, dengan kasat mata. Setiap data-data, setiap fakta-fakta kami kumpulkan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan komprehensif kepada Sobat AB Plus semua. Tentu apa yang kami lakukan tidak mudah. Berbagai rintangan kami lalui ketika kami di lapangan. Panas, hujan, terik matahari menjadi makanan kami sehari-hari. Tapi apapun itu, kami upayakan yang terbaik kepada pemirsa dan sobat setia AB Plus di jam tayang kami setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Saya Abraham Silaban. Pamit, sampai jumpa 2023.